tengah menjadi atau purnawira jenderal. Bagaimana Bapak melihat pembelajaran dan praktek nasionalisme yang ada di Al-Zaitun ini, Pak? Wah, sangat bagus, apalagi Indonesia Raya yang dilakukan 3 stanza ini secara umum itu kan tidak melanggar undang-undang, bahkan bagus. Yang pertama, tidak disebutkan Indonesia Raya saya, tidak disebutkan Indonesia stanza 1, 2 atau 3. Ini 3 sehingga rasa nasionalisme, kecintaan pada bangsa dan negara, ya kemuliaan, kekayaannya bagi tanah air ini itu dinyanyikan sangat bagus. Kemudian bagaimana rasa kebangsaan ditanamkan pada tanah airnya bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Zaitun ini, baik pernikahan ya Ibtidaiyah, Aliyah, Sanawiyah dan Aliyah termasuk agama Islamnya. Jadi jelas kok rasa nasional ditanamkan betul-betul oleh Syekh dan seluruh jajarannya. Tapi sementara masih banyak kalangan Pak yang masih meragukan ideologi dan nasionalisme di Al-Zaitun ini, Pak? Nah, itulah karena mereka tidak memahami duduk persoalannya. Ya, ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak perlu diperlebar. Ya, umpamanya masalah berkaitan dengan azan. Azannya nadanya mau berbeda. Kalau kita biasa nada itu seperti lagu mendayu-dayu, manggil orang sholat, di sini tegas panggilan hayyalal sholat, hayyalal falah. Itu seperti sholat dulu. Sholat dulu kan azannya waktu masih Bilal itu kan tidak berdayu-dayu. Nah, sekarang kalau kembali gini orang heran aja. Tapi kalau kita beritahu, maka mereka tahu juga. Termasuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada langgamnya, kan ada langgam Mesir, ada langgam Uzbekistan, ada langgam biasa sekarang ini. Tidak masalah, yang penting tajwid dan Al-Qurannya sama. Nah, termasuk untuk yang kita bersahabat dengan agama lain, kan disebutkan kita qul ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah persamaan kalimat yang sama, Allah ta'budu ilallah. Kecuali kita hanya mengambil sama Allah. So, agama Kristen dia Allah juga. Amal lain Tuhan yang Maha Esa juga, kita Tuhan Maha Esa. Jadi sebenarnya kalau dilihat sama ada persamaannya pasti sama. Tapi kalau melihat perbedaan bisa berbeda. Makanya ada yang menafsirkan berdasarkan pikirannya, berdasarkan kebiasaan. Nggak sama dengan sekarang di sini ada kelainan tapi tidak salah. Kelainan itu nggak salah yang dilakukan oleh Al-Zaitun, dan ada contohnya pada masa Rasulullah. Jadi sebenarnya orang yang melihat itu ya sebenarnya kaget saja kok berbeda dengan kita. Ya, padahal di dalam hadis itu tidak ada bermacam-macam cara, termasuk sholat, termasuk bacaan rukuk sujud itu ada bermacam-macam juga, termasuk duduk gitu. Jadi berbeda saja dengan yang biasa, yang kebanyakan. Jadi mereka juga terkejut. Tapi kalau saya menyatakan tidak ada permasalahan. Gitu. Masalah cara untuk yang masalah sholat itu ke masalah khilafiyah, ya, masalah yang ada wanita dekat sini. Ya kalau di belakang Al-Zaitun Syekhnya ada wanita yang dekat di belakang Syekh, nah itu prakteknya umpamanya tidak ada kebiasaan, tapi kita pada Rasulullah itu ada para istrinya ikut juga sholat, coba dilihat. Nah, jadi jangan ada keributan. Kemudian ada upaya untuk ini bukan didegradasikan, malah ini ditutup. Loh, kalau masalah kecil, masalah khilafiyah itu ditutup. Bagaimana di sini, bagaimana agama dijalankan, bagaimana rakyat di sini yang murid-muridnya, bagaimana ini semua asetnya. Padahal sudah ada pengabdian, ya pertanian, ya perikanan, ya, yang lain-lainnya itu kan sangat baik ini menurut pendapat saya. Tapi kalau ini dibubarkan, kesalahan cuma perbedaan yang beda furu'iyah, bukan bedanya pokoknya Tuhan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa ini wa itu kemudian Allah itu 3 umpamanya, itu berbeda benar kan? Tidak. Asyhadu alla rasulullah tetap juga sama. Jadi perbedaan yang lain, masalah sholat, masalah rukuk, masalah ini sebenarnya tidak perlu ada keributan karena berbeda kemudian langsung ini mau dibubarkan karena ada rapat, ada tuntutan dari MUI atau tuntutan dari pihak lain ini supaya dibubarkan, sudah menyimpang. Kalau dia mengatakan sama dengan syahadat sama, sholat sama, cuma ada satu yang berbeda umpamanya azan, ini berbeda. Kenapa harus ada permintaan untuk dibubarkan? Rapat MUI, rapat BNPT, akhirnya kemudian
diketahui bahwa ini tidak ada yang prinsip dilanggar. Jadi dengan demikian Az-Zaitun ini secara prinsip tidak ada yang menyimpang, bukan mengatakan Tuhan tiga, enggak. Asyhadu an la ilaha illallah sama. Jadi qul a'udzu ila kalimatin sawat. Jadi kan serulah orang itu ke jalan yang satu kata apa? Ya Allah. Jadi menurut pendapat saya Az-Zaitun ini memang kalau ada perbedaan bisa ada terjadi friksi, ada berbeda, kemudian ada yang tidak senang, nggak happy gitu, mau bubarkan, janganlah. Nanti sebuah pondok ada perbedaan langsung dibubarkan, termasuk umpamanya dengan si A, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sama, cuma ada lain bahwa dia bersaksi juga kepada imam, terus sama juga sholat, kemudian dia mengatakan syahadat, ada Muhammad Rasul, ada Allah. Sebenarnya nggak perlu kita beda umpamanya dengan Syiah gitu. Apa dengan agama Islam yang lain umpamanya Ahmadiyah, cuma dia menyatakan ada nabi yang lain, sedang ini mengatakan tetap juga Allah Rasul. Ada yang mengatakan itu yang perlu kita beritahukan. Jadi nggak perlu kita lalu saling mendegradasi, saling kita menghancurkan. Nah, itu yang saya alami, makanya saya tetap tenang-tenang aja saya masuk sini. Oh, Kiflan nanti itu orang radikal kok ikut di situ. Oh, terus dikatakan saya Az-Zaitun dia kan KW 9 katanya. Komandemen 9 dari DITII yang lama. Dan kemudian lah kalau kata itu kok kalau mau itu kan yang fanatik pada DITI, kenapa juga saya juga dengan yang umat lain juga berhubungan baik. Loh, kalau ini kan fanatik, kenapa berhubungan baik? Jadi itu ada antagonis, mestinya tidak perlu diribut. Loh terus itu Pak Kiflan dari situ, sebenarnya Pak Kiflan itu kok DITI, loh kok gimana? Ya itu masa lalu juga kan orang yang berbakti, karena orang komunis saja sekarang udah di pemerintahan, udah ada jadi menteri, anak keturunannya kan nggak ada masalah. Sekarang kalau umpamanya pernah latar belakang lain dulu di sini, kan tidak perlu dipermasalahkan, semua punya kewajiban untuk membangun bangsa dan negara. Nah, jadi saya diam aja, nggak ada keributan. Nah, orang pakai alasnya Kiflan aja di situ. Kiflan kan orangnya fanatik katanya. Kenapa ikut di sini? Berarti ini benar, bukan salah nih ya Az-Zaitun cara menjalankan agamanya, karena saya melihat qul ta'alau ila kalimatan sawa. Katakan kalimat yang sama, Allah ta'budullah, kecuali hanya berbakti kepada Allah saja kita menyembah. Kan udah benar tuh sama. Orang Kristen juga hanya Allah, walaupun yang mengatakan Tuhan tiga, tapi kan Allah Tuhannya. Jadi kemudian nggak perlu dibedakan. Allah juga mengatakan tidak perlu kita membeda-bedakan, termasuk untuk membakar gereja, sinagog dan tempat ibadah disebut nama-nama Tuhan tidak boleh dibakar. Kita tidak boleh mencaci Tuhannya mereka. Nanti mereka juga akan mencaci Tuhannya Allah itu di Al-Quran. Jadi saya membandingkan semua itu berdasarkan kepada Allah, bukan karena persamaan, karena Allah. Kita bergaul kepada pihak lain, bergaul sebagaimana hidup manusia. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa di Az-Zaitun ini diajarkan berpikir atau berwawasan global, menuju rahmatan lil alamin. Bagaimana? Oh ya, jelas dong. Kita kan disuruh berpikir bukan global itu dunia. Rahmatan lil alamin seluruh alam raya. Bahwa Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ini ada tasbih. Kalian aja nggak dengar ini. Ini ada tasbih. Ini dia bertasbih. Ini bertasbih. Pohon bertasbih. Ada penelitian pohon itu bertasbih, gelombang yang dikeluarkan itu dari daun itu membuat gelombang tulisannya Allah. Termasuk bayang-bayangan kita ini disebut di Al-Quran. Bertasbih dia semua bayang-bayangannya sampai dia menjadi menghilang. Bertasbih. Pohon bertasbih, kerbau bertasbih, bintang bertasbih, semua bertasbih kepada Allah. Nah, kalau dia bermuji kepada Allah, secara kita sadar, perlu apa kita buat perbedaan lagi? Dan rahmatan lil alamin untuk bukan hanya kita aja, bukan hanya Az-Zaitun saja, seluruh yang mengaku Allah itu, terutama dari umat Islam, adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi dengan termasuk agama lain. Jadi, ada doanya kok. Seperti tadi Mazmur dari doanya
lagunya Nabi Daud, itu ada di Al-Quran disebut ya, bahwa Islam ini, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab min baini aidim sadam wa min khalfin sadam, dari yang akan datang, dari yang sebelumnya itu dibenarkan ya. Injil ya, Zabur ya, Taurat pokoknya sama, tapi belakangan memprakteknya dia menyembah tiga itu nggak urusan kita, tapi yang pokoknya dia sama. Tuhan itu Allah Esa. Tuhan mereka Allah. Orang Yahudi, Nasrani, ini semua Tuhan yang lain juga, Hindu juga mengatakan Tuhan Esa. Semua mengatakan sebenarnya Tuhannya Esa. Jadi Tuhannya sama, Esa. Perkara dia cara beribadatnya gitu lain, itu terserah mereka. Tapi kita tetap satu bergaul satu sama lain, kita bergaul sebagai kemanusiaan, ya saling memberi, berdagang, ya pendidikan, ya kan bergaul sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana tentang Al-Zaitun sebagai pusat toleransi dan perdamaian Ya. yang dijalankan oleh Syekh pada seluruh komplek Al-Zaitun dan sivitasnya. Nah, apakah ini menjadi prioritas pertama di Al-Zaitun? Apakah harusnya menjadi prioritas utama juga di seluruh dunia? Karena kita lihat di dunia ini banyak sekali peperangan yang antar agama gitu. Maunya begitu, tapi kan manusia kan ada nafsunya. Bahwa Allah mengatakan gini ya, keluarlah kamu ya dari surga ini kepada Nabi Adam, kepada Hawa. Ba'dukum ala ba'din aduwa. Kamu saling satu sama lain itu kamu nanti akan saling berselisih. Jadi itulah manusiawi kalau berselisih. Sunatullah. Kalau umpamanya tidak ada perselisihan, Allah buatkan berpasang-pasangan segala sesuatu. Ada siang, malam, hitam, putih. Kemudian ada baik, buruk, lapar, kenyang. Itu berpasangan kata Allah. Jadi kalau tidak ada yang umpamanya berlainan, mana tahu ini baik dan tidak. Jadi makanya kalau ada peperangan karena itu nafsu manusia, itu udah nggak usah kita keributan. Tapi bagaimana kita caranya menyampaikan kesamaan, seluruh dunia sama. Kita sampaikan pesan-pesan kesamaan karena kemanusiaan. Kalau ini sampai, tapi juga tidak semua mau sama pikirannya, karena berpikiran wah dia ada keuntungan di sana. Kalau dia nggak perang dia nggak dapat, kayak banyak ini nggak dapat gandum di Ukraina. Kalau nggak ada peperangan, Cina ini, Cina nggak dapat ikan di Laut Cina Selatan, merasa dirinya yang memilih, ya. Jadi biasa kalau terjadi perbedaan itu biasa, terjadi peperangan itu biasa, tapi usahakan kita menjadi rahmatan lil alamin, kita datang pada mereka memberikan kedamaian. Tapi bisa juga kata Allah disuruh kita berdamai, suruh kita berdamai satu sama lain. Jadi maka kalau ada perbedaan tidak perlu kita peruncing. Kalau itu Al-Quran, bukan saya yang mengatakan. Saya berpandangan seperti itu. Bukan saya berpandangan berarti saya berpandangan lain dengan dunia Islam, dengan yang lain-lain orang Islam. Enggak, sesuai dengan Al-Quran aja. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, saya ikutin. Kalau enggak, saya jalan sendiri, orang mau ikut, enggak apa-apa. Tapi saya jalan sesuai dengan bahwa kita harus berdamai dengan semua pihak. Tapi kalau terpaksa perang, ya kita perang, no problem. Masa kita ditampar, kasih kiri begitu ya, dipukul langsung kita iya gitu. Ditembak kita nggak melawan, enggak. Saya kalau dilakukan begitu oleh pihak-pihak tertentu ya saya lawan. Perang saya udah biasa perang. Ya, tim-tim di Papua ya toh. Pam Swakarsa di Jakarta melawan anak PKI sama PDIP. Waktu 98 saya udah ngalamin. Pada saat perang saya perang. Tapi kalau diajak mereka bagus, mau bagus. Kalau nggak mau mereka nyerang kita, ya kita jangan. Kata Allah, ketika kamu diserang, serang balik. Ketika kamu ditembak, tembak balik. Ketika kamu dipotong, balas. Ketika kamu dipotong kuping, balas kuping. Mata, balas mata. Tangan dibalas mata. Tangan dibalas tangan. Tapi lebih baik kamu berdamai. Kata Allah gitu kok. Tapi lebih baik berdamai. Ketika kamu dipukul, lawan. Tapi lebih baik kamu berdamai, kamu maafkan. Nah, itu ada. Jadi orang suruh itu kita balas, kita bisa perang, tapi damai lebih baik. Nah, itu Pak Jenderal. Pak, mohon maaf. Kalau ini kan sedang ramainya di TV nasional nih Pak. Katanya Al-Zaitun itu ada yang membackingi gitu Pak. Nah, bagaimana dari kacamata Pak Kiflanjen untuk kalau saya melihat yang membackinginya itu Al-Zaitun, yang membackinginya Allah. Perkara orang simpati, katanya Hendro simpati. Yalah, kerja pendidikannya gitu.
Muldoko simpati, kalau pendidikan bagus simpati bukan membacking. Orang simpati kan boleh, saya juga simpati dengan tujuan dan pelaksanaan Al-Zaitun, bukan saya backing. Itu termasuk Wiranto dulu, masa mau dibangun ini kan 98 kan Pak Harto baru turun. Awalnya kan ini Al-Zaitun kan suatu kolaborasi, Pak Harto ingin membangun kehidupan yang baik bagi umat. Jadi kolaborasi sama Al-Zaitun, makanya ada masjid Atin, ada Al-Zaitun, Watini Wazaitun. Tapi kemudian Pak Harto turun, jatuh, wah ini semua nyerang yang anti Soeharto, wah ini dekat dengan Soeharto, serang, kumpul nih, ribut, gitu. Habibie naik serang, Wiranto naik serang, Hendro, wah ini Hendro gini, serang. Loh saya datang sini mereka menyerang saya, loh apaan saya menyerang, saya nggak ada apa-apanya kok, cuma ngajar saya kok, backing apa, nggak punya duit, ya. Malah digaji saya sini tuh. Enggak ada backingan Allah saja. Tidak benar berarti Pak? Saya lihat tidak benar, nggak ada di sini umpamanya di bawah tanah ada gerakan DITI membentuk negara Islam loh. Kalau membentuk negara Islam maka ngapain ini saya ini berkawan sama umat Kristen masuk di sini bekerja sini dengan yang lainnya. Kalau dia menggerakkan teroris dengan intoleran segala macam kan dia langsung ngomongkan saya membentuk negara Islam digantar Al-Zaitun. Wah, kan bisa kan? Tapi enggak toh. Kan kelihatan dia bersahabat dengan orang Kristen, bersahabat dengan Hindu, bersahabat dengan ini. Semua dia bersahabat saya lihat. Jadi enggak ada gejala di bawah tanah membentuk jaringan orang-orang DTI, orang-orang Islam radikal ini enggak ada saya lihat. Karena kan saya sini 8 tahun. Enggak ada nih kelompok sini kumpul-kumpul. Nanti kita berontak. Enggak ada saya, enggak ada orang-orang bekas radikal enggak ada di sini. Itu yang saya lihat. Ya, azan itu di Ajijiyah itu. Apa sih yang membuat Bapak? Azan itu di Ajijiyah kan memang kayak sini. Iya, seperti itu azan berbeda sini. Kayak azan di Mekah di Aziziyah, Masjid Aziziyah situ. Azan sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dengar kaget. Loh. Pernah ke sana Bu ya? Kita kan umroh saya 15 kali, naik haji 3 kali, ibu 2 kali, umrohnya berapa puluh kali itu. Bukan dengar lagi kita di sana kok. Ya, kita itu tempat asrama kita di sini depan masjid datang terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Itu di sini kan sama. Sama. Wah, sama kayak dia aja. Jadi perbedaan itu azan di sini malah ngikuti Bilal bin Rabah dulu gitu azannya. Bukan Allah, sekarang di TV Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kebiasaan. Dapat di sini orang dengar, wah ini ngarang-ngarang, ini syirik ini katanya. Enggak, azan tuh sama aslinya dulu. Sama dengan Rasulullah dulu. Jadi saya tenang aja lihat itu. Udah biasa sama gitu. Terus lihat orang sholat gini, oh sama, nggak ada masalah. Cuma orang yang lain berbeda kebiasaan karena nggak tahu duduk persoalan. Termasuk baca Quran, banyak langgamnya, langgam Mesir, langgam Uzbekistan, langgam Suriah, langgam Arab Saudi, beda cara membaca cengkoknya lain. Orang cengkok orang Medan sama cengkok orang Jawa kan beda, ya toh. Kalau orang Jawa berapa, kita bilang orang biasa berapa, orang Batak berapa, kan lidahnya lain. Jadi nggak berbeda kan. Yang dirindukan saat kesini tuh biasanya apa Pak? Apanya? Kan ini kan suasananya komplek aja itu teduh, banyak pohon. Hampir sama kalau saya lihat sama rumahnya Pak Kiflan sendiri. Rumah saya di mana? Pak Kiflan yang ini kan nuansanya kan hijau-hijau itu. Oh, rumah saya kan rumah batu. Gak ada hijau-hijau kecuali kebun sekitar cuma 2 meter. Ada pohon di depan. Tapi kalau di gunung. Tapi kalau di rumah saya di gunung Banjar, ya sama. Kira-kira yang dirindukan oleh Pak Kiflan saat kesini itu apa aja? Di sini suasana tenang. Di sini suasana ada pohon, itu senang kita lihat sini. Tapi ada orang bilang banyak genderuwo katanya, kan? Wow, enggak, tapi kan bukan. Di mana juga di rumah kita juga ada genderuwo kok. Di kota, di mana-mana katanya. Di rumah itu ada yang ngikutin kita. Namamu siapa?
Amri. Amri ini di belakangmu ini ada jin. Benar. Nama Korin. Korin. Tiap lahir anak bayi, lahir sang iblis mengikuti dia di belakangnya di punggung ini. Makanya kalau kita meninggal, dipanggil tuh Korinnya, panggil yang kayak anak muda, jelangkung, jelangse, siapa namamu disebutnya, tulis. Nah, sudah sama. Di sini juga ada, jangan di sini. Jangan di kota, di apartemen juga ada semacam yang kata orang jin, ada. Kata itu Al-Quran nyebutkan kok. Tiap-tiap rumah itu ada diberikan penunggunya. Makanya masuk rumah baca Assalamualaikum. Itu Al-Quran nyebutkan. Baca Assalamualaikum berarti kamu mengucapkan salam pada dirimu sendiri. Nah, di sini juga kata orang, wah banyak pohon, gelap ya toh. Nah, saya juga ngomong gitu tuh. Nah, gitu.